Apa ya? Kedua ya. Shalom semuanya. Kita mulai ibadah sekolah minggu. William, Laura, Kristi, Deborah, Beryl, dan Daniel ya. Oke, kita akan ibadah saat teduh sejenak. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ikutlah mengucapkan doa ini. Ya Tuhan Allah, Engkau bagai matahari bersinar di pagi hari. Terangilah hati kami dan jadikanlah kami anak yang baik, mencontoh Tuhan Yesus, mengasihi dan melayani. Amin. Kita duduk kembali. Marilah kita menyimak hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita. Ikutilah mengucapkan hukum ini. Kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan ya. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya. Kita sama-sama.
Jawab Yesus kepadanya, Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap dan jiwamu dengan segenap akal budimu. dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. dan yang pertama. Dan hukum yang kedua Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. melakukan sesuai dengan Amin. Amin. Yuk kita bernyanyi, kita tepuk tangan ya. Kita boleh berdiri ya. Yuk kita berdiri yuk. Kita berdoa buat Tuhan. Jangan malu-malu ya. Dan ini juga ikut bersama-sama 149. Ini saya mau kita semua bertepuk tangan ya, memuji Tuhan ya. William juga. Ayo. Tepuk tangan dulu. Ayo semangat dong. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kurang semangat ya Laura ya. Ayo semangat. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hati. Hati-hati nggak apa-apa. Hati-hati gunakan matamu, amin. Hati-hati gunakan matamu, amin. Karena Bapa di surga sedang melihat kita. Hati-hati gunakan Oke, matamu. sekarang musik ya. Lagi musik. Coba Laura di depan kasih untuk badannya. Ayo. Kita menari untuk Tuhan ya. Sama Deborah, Kristi. Semangat dong. Ayo, nari kita ya, tepuk tangan dulu. Belum ya, masih musik. Oke, dalam nama Yesus. Mukanya harus sesuai dong. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti Mungkin harus sungai, kita. kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hati. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, amin. Hati-hati gunakan matamu, amin. Karena Bapa di surga sedang melihat kita. Hati-hati gunakan matamu, amin. Karena Bapa di surga sedang melihat kita. Hati-hati gunakan matamu, amin. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kami mengaku kadang berkata kasar. kami mengaku kadang berkata kasar, Kami juga kadang suka mengejek kami juga suka menghina dan menghina orang lain. dan menghina orang lain. Kami kadang juga berbohong. Kami kadang juga berbohong. Ampunilah dosa kami. Ampunilah
dosa kami. Kuduskanlah bibir dan mulut kami. Kuduskanlah bibir dan mulut kami. Ajarlah kami Ajarlah kami selalu berkata selalu berkata dan berbuat benar, dan berbuat benar, serta memuliakan nama Tuhan serta memuliakan nama-Mu melalui perkataan melalui dan perbuatan baik. dan perbuatan baik. Amin. Kita duduk kembali. Sebelum kita bernyanyi dari SS 167 ya. Oke. Memuji Tuhan selalu. Silakan bertepuk tangan dulu ya. Silakan menari buat Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Amin. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Amin. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana orang-orang beriman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita duduk kembali. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita, atau kita sama-sama baca yang sudah ada di slide ya. Oke. Firman Tuhan buat kita hari ini, buat anak-anak sekolah minggu ya, buat William, Laura, Deborah, Kristi, Berry, Daniel juga dari mana? Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 9. Saat penyelamatan sudah dekat. Kita baca bersama-sama ya. Saya dari ayat yang ganjil, terus anak-anak dan juga ibu-ibu dari ayat yang genap, nanti ayat 9 kita bersama-sama. Oke ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 9. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-sorai Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmur. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut dengan serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Kita bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian bacaan firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam penjelasan ya. Saya akan cuma jelaskan buat anak semuanya apa sih arti dari firman hari ini ya. Nyanyikan nyanyian baru ya.
nyanyikanlah nyanyian baru. Itu dibilang. Jadi ini nggak lama, hanya sebelum. Jadi saya minta anak-anak semua menyimak ya. Nanti saya ada pertanyaan buat kalian semua ya. Jadi kalau tahu nanti dikasih hadiah. Kalau nggak tahu, ya udah nanti dihukum ya. Sepakat ya. Jadi Kristi juga harus menyimak ya. Oke, nah adik-adik, Mazmur ini dibacakan pada saat perayaan Pondok Daud, yaitu salah satu dari 3 perayaan hari besar orang Israel, di mana perayaan ini mengingatkan mereka akan pertolongan Tuhan yang telah menuntun mereka dari tanah perbudakan. Ya, mereka dari tanah Mesir ya, menuju tanah apa? Tanah Kanaan ya. Mereka menyanyikan puji-pujian bagi Allah, bukan hanya bernyanyi, tapi mereka menyanyikan nyanyian baru. Apa sih maksud dari nyanyian baru? Bukan lagu-lagu baru yang baru dirilis ya, atau lagi ngehits sekarang kayak BTS ya Laura ya, BTS atau K-pop ya. Jadi dikatakan di sini apa sih nyanyian baru gitu ya? Tapi adalah nyanyian yang dibawakan dengan sikap bersukacita. Jadi kita bersukacita memuji Tuhan, William ya. Jadi kalau kita memuji Tuhan dengan hati yang cemurut ya, muka yang apa? Becut ya. Gimana sih Laura? Muka yang cemurut gimana? Itu namanya bukan nyanyian baru, tapi hati kita boleh bersukacita memuji mulia nama Tuhan, ya kan? Dan mengucap syukur atas segala perbuatannya yang ajaib. Itulah Laura ya, Deborah ya. Menurut anak-anak sekarang ini dalam kondisi pandemi ini, kita harus bersukacita atau enggak? Atau kita takut khawatir? Laura gimana? William, kenapa kita bersukacita? Karena Allah tak bersama-sama kita, ya kan? Dalam masa sulit, dalam masa senang, dalam suka duka, Allah, Tuhan Yesus bersama-sama dengan siapa? Ya, makanya katakan nyanyian baru adalah nyanyian dibawakan dengan hati yang penuh sukacita. Kristi simak ya, mengucap syukur atas perbuatan ajaib Tuhan bagi hidup kita di masa yang lalu. Di masa lalu seperti apa? Berarti dulu waktu kalian masih kecil ya, masih kecil cuma waktu dulu ditimang-timang ya, sama orang tua digendong, sampai dengan sekarang bisa berlari, kadang-kadang kabur dari rumah ya. Nah itu maksud itu, kita mengucap syukur atas Tuhan yang ajaib dari masa kecil kalian sampai dengan sekarang ini ya. Tetap Tuhan memperhatikan hidup kita. Nah jadi kalau disimpulkan, dalam Mazmur 98 ini mempunyai 2 karakteristik ya. Yang pertama adalah panggilan untuk beribadah memuji Tuhan. Nah sekarang ini yang saat ini kita jalankan ya. Kenapa tadi Pak Tua mengajak kalian, kita mau hari ini benar-benar nyanyikan baru buat Tuhan ya. Dengan seperti ini beribadah kepada Tuhan, kita telah mewujudkan firman hari ini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Oke, dikatakan yang pertama adalah panggilan untuk beribadah memuji Tuhan. Kalau adik-adik rindu memuji Tuhan, ya kan, berdoa kepada Tuhan, itu telah mewujudkan bahwa kita juga menyanyikan nyanyian baru. Yang kedua adalah alasan untuk memuji Tuhan. Apa sih alasan adik-adik William memuji Tuhan? Laura, kenapa? Apa alasan memuji Tuhan hari ini atau beribadah kepada Tuhan? Apa? Jawab dulu, bebas. Itu satu. William apa? Apa alasan kita memuji Tuhan? Ada yang mengatakan God is so, coba, God is so good, God is so good, kejar, God is so good to me. Iya, karena Tuhan baik, God is so good. Itu alasan kita, bukan supaya, tapi karena Tuhan baik sama kita. Tuhan begitu mengasihi kita, ya kan? Dan kalau bilang ya kita bersyukur, luar biasa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kenyataannya yang ajaib. Oke, lagi dulu ya, slide berikutnya. Tuh, kemudian lagi penjelasan lagi ya tentang firman ini. Oke, jadi dengan tadi yang tadi saya jelaskan ya, jadi anak-anak mungkin sudah punya gambaran tentang firman ini ya. Ada 3 bagian ya yang mau Tuhan katakan melalui firman ini. Yang pertama, yuk sama-sama kita baca. Tuhan telah mengerjakan dan mengenalkan keselamatan. Dikatakan di ayat 1 sampai ayat 3. Yang kedua, bersorak-soraklah bagi Tuhan sekarang, jangan nunggu besok, gitu kan? Kita bersorak-sorak buat Tuhan, jangan entar sok. Atau kita kadang malas, hari ini boleh deh, besok enggak, minggu depan jangan sekolah minggu lagi deh, gitu kan? Jadi sekarang dan selama-lamanya kan, now until forever.
Oke, sekarang kita baca yang poin 3. Tuhan akan menghakimi dunia di masa yang akan datang sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Oke, lanjut ya. Nah, kita baca ini ya. Tuhan telah mengerjakan dan mengenalkan keselamatan. Simak ya. Pada bagian pertama pada Mazmur 98 dimulai dengan kalimat himbauan untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Lalu diikuti dengan memberikan alasan mengapa kita harus memuji Tuhan, ya kan? Yaitu karena apa? Tuhan telah mengerjakan keselamatan dan menyatakan keadilannya. Tuhan melakukannya karena Ia mengingat kasih Dia kepada bangsa Israel. Hal-hal yang Tuhan lakukan kepada Israel diantaranya membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir sampai dengan mereka menuju tanah Kanaan. Tuhan bersama dengan bangsa Israel. Oke, ya. Kemudian mengapa kita harus bernyanyi? Bangsa kita merende. Tahu orang apa merende? Bernyanyi. Kenapa kita harus bernyanyi buat Tuhan? Oke, saya minta Om Laura bacanya. Poin atas. Mazmur 98 menyadarkan kita bahwa Tuhan telah melakukan banyak perbuatan baik bagi kita. Dengan menyanyi, kita bisa mengingat kembali akan semua kebaikan Tuhan. Salah satu contoh nyata berkat Tuhan kepada kita adalah kita masih bisa makan dengan cukup setiap hari, dan kita juga masih bisa tidur dan beristirahat dengan nyaman di rumah kita. Dan kita juga masih bisa berkomunikasi satu sama lain di tengah pandemi ini dengan menggunakan sosial media seperti ibadah yang kita lakukan saat ini. Nah, ini penjelasannya sangat luar biasa ya. Ya kan? Apa sih berkat Tuhan ternyata ya? Kita masih bisa makan ya. Saat ini di luar sana banyak orang yang kesulitan ya. Banyak orang yang kekurangan ya. Bahkan untuk makan sehari pun mereka sangat kesulitan. Kita bersyukur ya. Tuhan itu mencukupkan kebutuhan kita. Kita masih bisa makan tiap kali sehari ya. Mungkin enggak seperti normal ya. Tapi kita bersyukur tangan Tuhan itu begitu ajaib ya. Begitu merangkul kita saat pandemi ini. Oke? Jadi sudah sepantasnya kita memuji Tuhan, beribadah seperti sekarang ini. Itulah rakyat, boleh ya. Kemudian nyanyian adalah sarana pengajaran yang baik sekali karena dalam kata-kata ada kebenaran firman Tuhan. Nyanyian kita sekarang ini tadi bilang kan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Itulah pengakuan kita bahwa bersama Tuhan ya kita menang. Ada amin. Kita menang melewati pandemi COVID ini ya. Kita percaya nggak bahwa kita menang bersama Tuhan melewati pandemi ini? Iblis dikalahkan. Kita anggap virus ini iblis lah yang mencoba mengsang kita dari Allah, mencoba mengambil kita dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan lebih kuat dari segalanya itu. Tuhan berkata dalam iblis pun dikalahkan bersama dengan Tuhan Yesus kita. Kemudian melalui nyanyian dan Tuhan dapat memakai nyanyian dalam ibadah untuk kita saling menasihati satu dengan yang lain. Tadi kan dikatakan lagu ini pun kita bisa saling menguatkan, menasehati ya. Ada apa saudara? Ya. Kemudian lihat sedikit lagi ya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan sekarang. Ada nggak contohnya Laura? William, seperti apa kita bersorak-sorak kepada Tuhan? Mungkin Kristi Deborah. Kita bersorak-sorak buat Tuhan, bernyanyi pintar, bernyanyi kata si Deborah. Berdoa pintar juga. Laura, kayaknya nggak boleh begitu dong. Laura, gimana sih kita bersorak-sorak bagi Tuhan? Baca kita, tuh, gitu ya. Memuji Tuhan. Tadi bilang memuji Tuhan selalu gitu kan. Itu juga penyebaran firman ini. Artinya dengan berdoa kita juga bersorak-sorak. Baca Alkitab ya. Itu ya. Jadi semua jawabannya tepat ya. Memuji Tuhan selalu, saya mau puji Dia. Itu dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Amin. Oke. Pada bagian ini panggilan untuk beribadah semakin luas dari pujian menjadi sorak-sorai. Jadi nanti saya katakan kita beribadah jangan pernah wajah dengan cemburu, tapi harus semangat, Deborah ya. Gimana kalau semangat? Senyum kan? Nah, gitu. Jadi dengan mengingat keselamatan yang dari Tuhan kita kerjakan atas hidup kita, maka sekarang saatnya bergembira. Bergembiralah kita sekarang walaupun kita melewati masa pandemi ini ya. Bersorak-soraklah, bermazmurlah hai seluruh umatnya. Kita bermazmurlah kita melalui nyanyian syukur dan doa ya.
Kita percaya dalam setiap peristiwa suka duka Allah tidak pernah mendatangkan di hidup dia. Lanjut. Ini terakhir ya. Oke, ini terakhir nih. Saya minta jawab lagi ya. Kapan kita menyanyi bagi Tuhan? Kapan Laura menyanyi bagi Tuhan? Yang dulu nanti kasih hadiah. Setiap saat. Oke. Deborah pinjam lain ya. Kapan menyanyi bagi Tuhan? Setiap saat sama ya. William. Setiap saat ya. Berarti dari setiap hembusan nafas kita, gitu kan? Memuji Tuhan. Artinya apa? Baiklah apapun yang kita katakan menjadi gitu. Setiap saat kita bisa menyanyi bagi Tuhan, baik pada saat kita berada dalam pergumulan atau dalam keadaan tenang. Iya, dalam kondisi sekarang ini adalah masa-masa pergumulan. Semua umat manusia mengalaminya. Jadi nggak cuma kita, ya, nggak cuma Laura, sama Abang William dan juga yang lain. Semua umat manusia di dunia mengalami pergumulan. Tinggal sekarang bagaimana kita menyikapinya. Ada yang kuat, ada yang menyerah gitu ya, ada yang cengeng ya, jadi yang menangis terus, gitu kan, mengeluh terus ya kan. Nah, kita bela kita hidup kita tetap kembali normal aja. Biarlah nanti masalah seperti ini adalah Tuhan yang berperkara. Apa tugas kita lah mematuhi anjuran pemerintah. Itu. Jadi masing-masing kita ambil peran dari sini. Ada seorang ahli syaraf yang bernama Oliver Wolfson membuktikan melalui penelitian bahwa menyanyi dapat mengubah otak dan emosi seorang dengan cara melepaskan hormon yang dapat mengurangi stres dan kecemasan yang ada. Jadi menyanyi itu sebetulnya mengurangi tingkat stres kita. Makanya katakan ketika orang kadang-kadang punya masalah ya, punya pergumulan, saat dia menyanyi, plong ya, udah nggak sih? Walaupun kita merasa nggak sulit, tapi kita meluapkan segala yang ada dalam hati kita. Ya nggak orang? Orang pernah nggak sih dalam waktu sedih menyanyi sendiri? Pernah nggak sih? Hatimu gimana? Semakin berat atau semakin tenang? William, tenang nggak? Iya, jadi karena apa ya? Karena menyanyi adalah satu pujian kita kepada Tuhan ya. Menyanyi dengan hati yang tenang gitu, hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Allah cara kita meluapkan segala kesalahan kita. Dan kita percaya dalam nyanyian itu Tuhan berkata dalam setiap pujian. Ya, amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Oke. Lagi ya, yang terakhir ya. Satu lagi. Tuhan akan menghakimi dunia di masa yang akan datang. Tuhan akan datang untuk menghakimi bumi. Bagi orang yang belum percaya, penghakiman adalah suatu yang menakutkan. Bagi orang yang percaya, penghakiman disambut dengan sorak-sorai, karena Tuhan akan menyatakan keadilan dan kebenarannya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, penderitaan zaman sekarang ini ya, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Jadi gini ya, kalau kita setia kepada Tuhan, penderitaan sekarang ini pun kita jangan pernah menyerah, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Maka yang akan datang pun kemuliaannya akan lebih lagi dikatakan kepada kita. Ya, amin. Seorang yang sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan. Anak Allah dinyatakan, hai anakku. Ya kan? Podo anak kalau meniru aku. Kalau anak yang kuasihi gitu kan Tuhan. Kemudian karena seluruh makhluk telah memerlukan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang memerlukannya, tapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak Allah. Habis ya. Nah iya, pertanyaan ini ya, ini bisa dijawab sekarang atau nanti bisa dijawab di rumah ya. Pertanyaan buat kita semua. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita mau mengingat dan bersyukur atas keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan? Kita mau jawab sekarang? Apa jawabannya? Mau apa enggak? Sekali lagi ya. Apakah kita mau mengingat dan bersyukur atas keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan? Mau. Keselamatan seperti apa? Pertama dengan kematian di kayu salib ya.
melepaskan tindak segala belenggu dosa ya, supaya kita beroleh hidup yang ya saat sekarang pun kita pemilihan apa kesan pada kita gitu, kita masih jauh daripada sakit-sakit sekarang ya. Kita boleh diselamatkan oleh Tuhan ya. Yang kedua lagi ya, apakah kita sekarang beribadah kepadanya dengan sukacita dan bersorak-sorai? Apakah kita semua saat ini bersukacita dan bersorak-sorai memuji Tuhan, atau karena hanya kebiasaan setiap minggu? Kita jawab dengan yakin. Kita bersukacita atau dengan, ayo, apa kita bersukacita dengan bersorak-sorai atau enggak? Ya, katakan iya, saya bersukacita dan bersorak-sorai memuji Tuhan. Atau dua iya, iya, saya bersukacita dan bersorak-sorai memuji Tuhan. Ada amin? Yang terakhir ini ya, dengar ya pertanyaannya. Apakah kita menanti dengan kerinduan dalam pengharapan kepada Tuhan untuk kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita pada saat penghakiman? Apakah kita rindu pengharapan? Rindu. Dengan cara apa kita boleh mendapatkan kehendak Tuhan? Dalam doa. Oke, itu ya. Oke ya, ada ya. Lagi lihat. Oke, ini terakhir ya. Oke, sini ya. Nah, adik-adik, Alkitab mengajarkan kita untuk memuji Tuhan melalui nyanyian-nyanyian. Oke ya, coba deh kalian cek dari kita kata-kata bermasmur. Pujilah Tuhan, haleluya, nyanyilah bagi Tuhan. Pasti muncul dalam sangkal dalam Alkitab ya, puji-pujian, pujilah Tuhan, haleluya, bermasmurlah. Itu dari kita banyak sekali ditemukan ya kata-kata itu ya. Oke, nah sebab itu, yuk kita biasakan diri untuk selalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Karena perbuatan Tuhan selalu baik atas hidup kita. Meskipun dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini, tadi kan saya bilang ya, meskipun dalam kondisi pandemik sekarang ini, ya kan, mungkin terkadang kita sulit untuk bersukacita. Tapi percayalah adik-adik anak-anakku semuanya, Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah buat kita semuanya. Amin. Kepada Tuhan. Kita hanya perlu bersabar. Kita bersabarlah dan menyerahkan semuanya kepada Dia. Semangat untuk selalu bersukacita ya. Semangat ya. Ingatkan juga orang sekitar untuk selalu bersukacita memuji Tuhan. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami, agar Tuhan dalam kehidupan kami selalu Tuhan yang baru dengan ucapan syukur kami dengan hati yang riang gembira. Karena Tuhan itulah Tuhan untuk ucapan kami. Terima kasih kami kepada Tuhan. Mampukan Tuhan anak kami semua menjalankan firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus doa. Amin. Baik, kita bernyanyi dari 38. Langsung kita dua lagu sekaligus ya. Oke. Nanti kita berdiri karena kita menutup ibadah kita. Oke, udah. 38 burung pipit yang kecil. Nanti persembahan kita masing-masing kita menyerahkan ya. Sampai sini. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Sudah. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil. Kita berdiri semuanya. Dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita nyanyikan lagu terakhir ya sebelum kita ibadah penutup.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Bapa, Ya Allah Bapa, Engkau yang mempunyai langit dan bumi, Engkau yang punya langit dan bumi dan semua isinya. dan semua isinya. Engkau yang memberikan Engkau yang memberikan segala yang ada pada kami. segala yang ada pada kami. Sebagian dari berkat-Mu, Sebagian dari berkat-Mu kami kembalikan kepada Tuhan kami kembalikan sebagai persembahan. sebagai persembahan. Terimalah ya Tuhan Terimalah ya Tuhan dengan sukacita. dengan sukacita. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan pernah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan Allah menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sekolah minggu. Oke. Baik. Shalom semuanya.